Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hada al-liqa'u tsalits min silsilati durus fi al-maddati al-hadits an-nabawi. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan ketiga dari pembelajaran kita pada sub bidang al-hadis, ya, dari mata pelajaran hadis An-Nawawi. Sebelum kita melangkah pada pembahasan selanjutnya dari pelajaran kita ini, kita mulai pembelajaran kita nataqaddam fi hadha ad-dars fi hadha al-yawm bi taqdim al-ahadith allati qad tamma dirasatuha fi al-liqa'at as-sabiqah. Kita mulai dengan kembali mengingatkan hadis-hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, dan kita mulai wa nabda'u min al-hadis al-awwal wa huwa hadis Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Al-hadits ats-tsani hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadha ما ليس منه فهو رد ما ليس منه أو ما ليس فيه فهو رد رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه الإمام مسلم. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الإمام البخاري. الحديث الخامس هو حديث الثلاثة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والحديث الأخير الذي قد تم درسه في اللقاء السابق هو حديث أخرجه الإمام الترمذي أن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وجهه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. هذه هي مجموعة من الأحاديث التي قد حفظناها في اللقاءات وقد حفظناها ودرسناها في اللقاءات السابقة. Jadi ini beberapa hadis yang telah kita hafal insyaallah dan telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Naqul fi hadha al-liqa' anna min masail wudu, di antara permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum wudu, min masail al-wudu, di antara masalah-masalah yang berkenaan dengan wudu, ya, permasalahan-permasalahan seputar wudu adalah apa yang diinformasikan kepada kita dari Nabi alaihi salatu wasallam oleh sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kita bacakan hadis ini, naqra hadzal hadis, thumma ba'da dzalika na'ti bima yustafadu min hadzal hadis. Kita bacakan hadis ini, kemudian kita artikan, kemudian setelah itu kita lihat beberapa faedah yang mungkin kita petik daripada hadis dari hadis yang mulia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنثر رواه الإمام البخاري. Nah, nanti terjemah hadal hadis, kita terjemahkan hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila salah seorang dari kalian berwudu, "falyaj'al fi anfihi ma'an," maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya, yang kemudian diistilahkan dengan al-istinsyaq. Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia beristinsyak dengan memasukkan air ke dalam hidungnya. Summa liyantathir, kemudian setelah itu hendaknya dia kembali mengeluarkannya. Tentunya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang telah dibersihkannya ketika memasukkan air tersebut ke dalam hidungnya. Summa liyantathir, kemudian hendaknya dia mengeluarkannya, yang kemudian diistilahkan dengan sebutan al-istinsar. Nukarrir, kita ulangi kembali. Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Summa liyantasir, kemudian setelah itu hendaknya dia kembali mengeluarkannya. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia menggunakan batu sebanyak sejumlah bilangan ganjil. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar, hendaknya dia menggunakan batu dalam kelipatan yang ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, dan apabila salah seorang dari kalian terbangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya, qabla an yudkhilahuma fil ina, sebelum dia memasukkan keduanya ke dalam wadah tempat penyimpanan air. Salasan, hendaknya dia mencuci kedua tangannya tersebut sebanyak 3 kali. Limadha, mengapa? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang dari kalian ketika dia tidur, dia tidak mengetahui di mana posisi tangannya berada. Wa fi lafzin li Muslim, dalam lafaz Muslim, dalam redaksi Muslim dikatakan, falyastanshik biminkharihi minal ma', yani idza tawadda ahadukum falyastanshik biminkharihi minal ma', apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia beristinsyak dengan memasukkan air ke dalam hidungnya. Wa fi lafzin man tawadda'a falyastansir, dalam redaksi lain dikatakan barang siapa yang berwudu maka hendaknya dia beristinsar. Rawahul Imam Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ma yukhadhu minal hadis, beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini. Yang pertama, bahwa al-famu wal anfu minal wajhi yajibu isti'abuhu bil ma', wa hadha alladhi qad tamma darsuhu fi darsi sabiq, fi durusi sabiqah. Ya, dan jadi yang pertama adalah bahwa al-fam wal anf, ya, mulut dan hidung termasuk bagian wajah yang wajib terkena air ketika berwudu. Dan ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum. Ya. Dan ini dan hadis ini menguatkan apa yang telah kita sampaikan kemarin, bahwasanya al-madmadatu wal istinsyaq wal istinsar adalah merupakan berkumur-kumur serta beristinsyak dan beristinsar itu adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan wajib ketika kita berwudu. As-sani masyru'iyatul istijmar.
Yang kedua, bahwa di dalam hadis ini juga disebutkan tentang syariat istijmar. Telah kita sampaikan beberapa pada pertemuan yang lalu bahwasanya at-taharatu min najas al-kharij min ahadi sabilaini takunu bi tariqataini imma bi al-istinja wa imma bil istijmar. Ya, kita sudah sampaikan pada pelajaran yang sebelumnya bahwa membersihkan diri dari najis yang keluar dari salah satu dari dua jalan bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dilakukan dengan istinja, bisa juga dilakukan dengan istijmar. Nah, apa dalil yang menyatakan bahwa istijmar itu adalah satu di antara cara untuk membersihkan diri dari najis tersebut? Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man istajmara falyutir." Dan barang siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia beristijmar dengan kelipatan dengan kelipatan bilangan yang ganjil. Karena itu maka kita mengatakan bahwa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah masyru'iyat al-istijmar, disyariatkannya istijmar. Istijmar ini adalah sebuah ibadah yang memiliki ketentuan. Di antara ketentuannya, syartul istijmar alla yakilla min salasati ahjar. Ya. Di antara ketentuannya, syarat istijmar adalah batas bilangan batu yang digunakan, batu atau yang semisalnya, ya, yang digunakan batas minimum batu yang digunakan adalah sebanyak 3 buah batu. Ya. Maka tidak boleh seseorang beristimar dengan menggunakan batu kurang dari 3, 2 atau 1 lah ya juz. Nah, dan ketika dia telah menggunakan 3 buah batu, ya, kemudian tempat keluarnya najis tersebut masih kotor, maka ketika itu dia wajib untuk menambahnya. Dia wajib untuk menambah bilangan batu yang dia gunakan itu, dan disunnahkan. Jadi wajib menambahnya sampai bersih, dan disunnahkan bahwa bilangan batu yang dia gunakan, ya, seluruhnya berjumlah ganjil. Ya, jadi misalnya setelah dia menggunakan 3 buah batu, kemudian tempat keluarnya najis tersebut masih kotor, maka disunnahkan baginya untuk menambah batu yang dia gunakan untuk membersihkan tempat keluarnya najis tersebut sampai betul-betul bersih. Dia menambahnya sebanyak 2 sehingga jumlahnya semua witir, atau menambahnya sebanyak 4 buah batu sehingga jumlahnya sehingga jumlahnya seluruhnya ganjil sampai tempat tersebut betul-betul bersih. Nah, syartul istijmar alla yakilla min salasati ahjar wa alla yakuna al-hajaru najisan ya. Dan batu yang digunakan tidak boleh berasal dari benda najis, ya. Wa alla yakuna al-hajaru najisan. Jadi batu yang digunakan tidak boleh bernajis, atau yang digunakan untuk beristijmar tidak boleh dari sesuatu yang najis, sebagaimana yang akan disebutkan di dalam hadis Salman, ya. Fa'an Salman qala, disebutkan dalam hadis Salman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qila lahu, pernah ditanyakan kepada beliau, ada seorang yang datang bertanya kepada beliau hendak menyudutkan Islam. Orang tersebut mengatakan, qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Benarkah Rasul kalian itu telah mengajarkan, Rasul kalian itu Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu secara detail, sampai permasalahan-permasalahan buang hajat pun diajarkan kepada kalian. Maka dengan penuh perasaan bangga
ya. Salman radhiyallahu taala mengatakan dan tidak merasa minder dengan Islam yang beliau bawa. Beliau mengatakan ajal, tentu. Ya, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Aw an nastanjiya bil yamin, beliau juga telah melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan, ya. Ini kedua yang telah kita sebutkan tadi adalah merupakan adab-adab di dalam beristinja, dan insyaallah kita akan pelajari. Aw an nastanjiya bi aqal min salasati ahjar. Nah, ini dia, ya. Dan beliau juga melarang kami untuk beristinja, maksudnya beristijmar dengan menggunakan batu kurang dari 3, ya, dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Ini adalah merupakan suatu yang terlarang. Au an nastanjiya bi raji'in, dan beliau juga telah melarang kami untuk beristijmar dengan menggunakan kotoran kering, kotoran najis yang kering, ya. Karena itu kita mengatakan di sini bahwa la yakun al-hajar najisan, ya. Au bi azmin, beliau juga telah melarang kami untuk beristijmar dengan menggunakan tulang. Mengapa? Disebutkan dalam keterangan-keterangan yang lain bahwasanya karena tulang itu adalah merupakan makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Wa in baqiyat an-najasatu fil mahal tajibu ziyadah hatta yakuna al-mahallu qad tahura wa yustahabbu an yakuna al-adadu witran. Dikatakan wa in baqiyatin najasatu fil mahal, apabila tempat tersebut masih kotor, masih ada najis yang tersisa di tempat tersebut, maka ketika itu tajibu ziyadah, ya, wajib untuk menambah jumlah batu yang digunakan membersihkan tempat tersebut, hatta yakunal mahal qad tahura tamaman, ya, sampai kemudian tempat tersebut betul-betul bersih. Wa yustahabbu an yakuna al-adadu witran, dan disunnahkan, ya, menggunakan batu seluruhnya dalam jumlah yang ganjil, Karena itu maka ketika kita menambah jumlah penggunaan batu kita, maka disunnahkan menambah jumlah penggunaan batu tersebut hingga seluruhnya berjumlah yang ganjil. Kemudian dari hadis ini pula kita mengatakan bahwa yajibu 'alal mustaiqid ghuslu yadihi salasan qabla idkhalihi fil ina hatta la yatawassakh ma fihi min al-ma'. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Jadi dari hadis ini kita mengatakan bahwa seorang yang baru terbangun dari tidurnya, ketika dia hendak memasukkan tangannya ke wadah penyimpanan air, wajib mencucinya sebanyak 3 kali, ya, hatta la yatawassakh ma fihi, agar kemudian air yang ada di dalam wadah tersebut tidak menjadi kotor. Mengapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang dari kalian tidak tahu ketika dia tidur, tidak sadar ketika dia tidur di mana, ya, tangannya itu berada. Mungkin tangannya tersebut memegang hal-hal yang kotor, sehingga ketika dia memasukkan tangannya ke dalam wadah penyimpanan air, menjadi kotorlah air yang ada dalam wadah penyimpanan tersebut. Karena itu juga maka kita mengatakan fi al-faidah as-sadisa, pada faidah yang ke-6, ya, tajibul muhafazatu ala taharatil ma'. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa menjaga kebersihan air yang akan kita gunakan untuk keperluan kita, diantaranya adalah berwudu, adalah merupakan hal yang wajib. Hada takriban ma yustafadu min hada al-hadis. Jadi ini beberapa poin, ya, kiranya kita jadikan sebagai faidah yang bisa kita petik dari
hadis yang telah kita sebutkan tadi. Min masailil wudu, di antara permasalahan-permasalahan wudu, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di akhir poin pada pembahasan hadis yang ke hadis Abi Hurairah tadi adalah tajibul muhafadzah ala taharatil ma. Ya, kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan, menjaga kesucian air yang kita gunakan untuk berwudu. Limadza? Mengapa? Di anna taharatul ma hiya syartun min syuruti sihhatil wudu. Karena di antara syarat sahnya wudu yang kita gunakan, yaitu air yang kita gunakan itu adalah air yang suci. Air yang suci, la alma an najis, dan bukan air yang najis. Karena itu, karena kewajiban menjaga kesucian air ini, maka yahrumul baul fil ma'id daim. Agama kita melarang ya buang air pada air tergenang, ya buang air baik buang air besar atau buang air kecil pada air yang tergenang. Mengapa? Li'anna dzalika sayaj'alul ma' najisan, karena hal tersebut akan menjadikan air itu menjadi air yang najis, dan tentunya ketika air itu najis kita tidak boleh lagi untuk menggunakannya. Ya, wal ma'un najis la yajuzu istikhdamuhu, baik untuk bertahara atau untuk keperluan-keperluan yang lainnya. La fi taharati wala fi ghairiha. Yahrumul baul fil ma'id daim lianna dzalika sayaj'alul ma' najisan wal ma'un najis la yajuzu istikhdamuhu la fi taharati wala fi ghairiha. Kemudian yang kedua, wa yahrumu kadzalika 'alal mujnib al-iktisal bil ingimasi bil ma'id daim wa huwa junub. Limadza? Lianna dzalika sayukaddiru taharatal ma' aw nadhafatahu. Ya, yang kedua, poin yang kedua, bahwa diharamkan juga bagi seorang yang junub mandi dengan merendam, ya, mandi dengan berendam di air yang tergenang. Ya, jadi tidak boleh bagi seorang yang junub berendam di air yang tergenang ketika dia junub. Ya, bahkan meskipun sebelumnya dia telah bersih-bersih, ya, tetap tidak boleh bagi dia berendam di air yang tergenang ketika dia junub. Limadza? Karena hal tersebut akan mempengaruhi kebersihan air, akan mengotori kebersihan air, ya, atau mempengaruhi kesucian air. Jadi syai'un malmus, ya, bisa kita lihat betapa kita akan merasa tidak sreg menggunakan air yang telah dipakai berendam oleh orang yang junub ketika kita mengetahui bahwasanya dia junub. Karena itu pula maka agama kita melarang seseorang untuk mandi dengan berendam di air yang tergenang pada saat dia sedang junub. Mad dalilu ala dzalik? Apa dalil akan hal tersebut? Dalilu dzalika hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaktasilu minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa li Muslim la yaktasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian buang air kecil, fil ma'id daim alladzi la yajri, pada air yang tergenang, pada air yang tidak mengalir. Summa yaktasilu minhu, kemudian dia mandi dengan menggunakan air tersebut. Hadza la yajuz. Limadza? Li'anna al-ma'a shara najisan, karena air tersebut sudah menjadi air najis, dan telah kita sebutkan sini al-ma'un najis la yajuzu istikhdamuhu la fi taharati wala fi ghairiha. Air najis tidak boleh digunakan baik untuk bersuci maupun untuk keperluan-keperluan yang selainnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa li Muslim, dalam riwayat Muslim dikatakan, la yaktasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, jangan salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dengan berendam pada air yang tergenang, wa huwa junubun, sedangkan ketika itu
dia tengah junub. Min masail wudu, di antara masalah-masalah seputar wudu adalah la yajuzul wudu bima'in najis. Ini yang tadi kita sebutkan, tidak boleh berwudu dengan menggunakan air yang najis. Walidzalika yajibu aidan al-muhafazatu ala taharatil ma' li'an taharatil ina li'anna al-ina'a makanul ma'. Karena itu maka wajib menjaga kesucian wadah, ya, wadah penyimpanan air, al-ina, ya, karena dia adalah wadahnya. Wa minan najis, dan di antara benda-benda yang tergolong sebagai benda-benda najis adalah wa'abul kalb, air liur dari air liur anjing, akramakumullah. Fa idza walagal kalbu fil ina, maka apabila seekor anjing yang menjilat bejana yang kita gunakan sebagai wadah penyimpanan air, yajibu tatshiruhu, maka wajib ketika itu mensucikannya, wajib bagi kita ketika itu membersihkannya. Wa kaifiyatu tathhirihi, dan cara untuk membersihkannya adalah yang pertama adalah dengan mengoleskan di atas tempat yang dijilat tanah. Ya, kita ambil tanah, kemudian kita oleskan ke tempat yang terkena jilatan anjing tersebut dengan sekali usapan dengan tanah, dengan menggunakan tanah yang telah kita ambil, yang telah kita siapkan tadi. Afrul makan alladhi walagha fihi al-kalbu bit-turabi marratan wahidatan, ya, mengusapkan ke atas tempat yang terkena jilatan anjing tersebut tanah sebanyak sekali. Kemudian yang kedua, ghasluhu bil ma'i sab'an, ya, kemudian setelah itu baru kita mencucinya dengan air sebanyak 7 kali. Keterangan ini didasarkan oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila seekor anjing minum pada bejana salah seorang dari kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali dengan menggunakan air. Rawahul Bukhari wa Muslim, wali Muslim, dalam redaksi Muslim dikatakan ada tambahan ulahunna biturab, hendaknya dia mengusapkan di awalnya, ya, dengan mengusapkan tanah di awalnya. Ulahunna biturab, hendaknya dia mengusapkan tanah di tempat tersebut pada awal ketika dia mulai mencuci atau mulai membersihkan bekas jilatan anjing tersebut. Karena itu kita mengatakan bahwa cara mensucikannya yang pertama adalah afrul makan alladzi fi walagha fihi al-kalbu bit-turabi marratan wahidah, dengan mengusapkan tanah di atas tempat yang terkena jilatan anjing tersebut sebanyak sekali. Kemudian setelah itu barulah kita nagsiluhu sab'an, barulah kita mencucinya sebanyak 7 kali. Dalam redaksi lain dari yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, walahu, yakni wali Muslim, fi hadis Abdullah bin Mughaffal, dalam hadis yang disampaikan kepada kita dari Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an, apabila seekor anjing menjilat pada bejana salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Wa afiruhu saminata biturab, dan hendaknya dia mengusapkan pada kali yang ke-8 di atas bekas jilatan tersebut dengan tanah, mengusapkan tanah pada kali yang ke-8 bagian yang terkena jilatan anjing tersebut. Dari hadis ini kita dikatakan bahwa penggunaan tanah ini bisa diakhirkan, bisa diawalkan, bisa dikedepankan, tetapi lebih utama, lebih bagus dilakukan sebelum
mencuci bekas jilatan tersebut dengan air sebanyak 7 kali, agar kemudian setelah itu kita tidak perlu lagi menggunakan air untuk membersihkan bekas tanah tadi. Hada rubama takriban ya ma yustafad min hadzal hadis. Jadi ini mungkin beberapa hal yang bisa kita pelajari berkenaan dengan hadis ini. Wa nuwasil insyaallah fi ad-durus al-atiyah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nakhtim hadzal liqa, kita cukupkan pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.